Di hadapan klien mereka Minta tak usah pakai. iya nggak usah, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya. Iya. Jangan ada kata Saya ngomong sebenarnya. nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bu, saya ini orang miskin. salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia itu? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya siapa. Saya Hotman Simanjuntak, bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots, mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak mampu bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak, kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini Tak usah pakai. iya nggak usah, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya sebenarnya. Iya. Jangan ada kata Saya ngomong sebenarnya. nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, saya nyambung Tidak kompeten. ya. Tidak kompeten. Ya, mereka belum memiliki skill. Dalam artian, Oh iya, kemarin Virtus jam 1 siang datang ke kantor saya, bertemu dengan staf saya ya. Pertama, dia datang ingin memulangkan duit saya. Kedua, dia minta maaf. Ketiga, dia mengaku khilaf dan sebagainya. Karena persoalan ini udah menjadi persoalan publik, ya alangkah baiknya dia minta maaf ke publik, jangan ke saya. Karena ini bukan persoalan personal gitu. Kalau dia punya niat baik, ngapain juga dia nyerang-nyerang pakai buzzer-buzzernya, nyerang-nyerang saya. Kemudian ngapain juga dia bikin klarifikasi dan sebagainya. Bahkan dia coba membuat narasi-narasi. Ngapain sih Pak Menteri ngurusin hal kecil ini? Mereka pikir kecil ini, persoalan ijazah. Persoalan ijazah ini besar. Karena hampir seluruh wilayah hukum Indonesia praktek kekejian ini dilakukan oleh para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal-nakal begini, yang merasa punya backing gitu. Kedua, mereka coba bikin narasi seakan-akan mereka banyak sekali ngebantu para pekerja. Salah. Ingat, setiap dari apa yang mereka pekerjakan, mereka dapat keuntungan. Ingat, mereka mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang dipekerjakannya. Jadi jangan sok-sokan lah. Dan gak kalah penting, mulai sudah banyak yang melakukan speak up ke kita. Dari awal kita ingatkan, sudah pulangkan aja ijazah, terus pakai ribet. Itu saya ingatkan dari awal diskusi. Akhirnya dia merasa, ya nggak tahulah. Itu padahal kita sudah sangat kooperatif, datang dengan baik, minta. Kita malah dihina-hina, model saya ini nggak pantas di situ dan sebagainya. Burunya juga digoblok-goblokin. Ya nggak apa-apa hinaan-hinaan itu, tapi ingat, negara punya cara tersendiri dalam menghadapi orang-orang kayak begini. Kalau mereka mau minta maaf, silakan minta maaf. Gitu. Silakan minta maaf. Mereka mau mulangin duitnya, sekali lagi, saya tidak akan pernah mau ngambil 1 rupiah pun apa yang sudah saya berikan. Saya tidak akan pernah mau ngambil 1 rupiah pun apa yang sudah saya berikan. Gitu. Saya tidak akan mau. Jujur kita marah sekali. Yang dia hina itu negara ini. Dia hina itu rakyat. Bayangkan,
tega-teganya dia harus minta duit ke kawan-kawan buruh itu. Kenapa saya harus memberi itu? Karena saya tidak tega dan tidak mampu melihat wajah para buruh itu. Mereka menyalahin kan, nyudutin semua, disudutin terus, dibilang apa-apa. Akhirnya kebongkar semua ini. Ini nanti banyak yang speak up ke kita. Banyak karyawan-karyawan yang aktifnya akan speak up ke kita. Gitu. Kalau mereka banyak nolong orang, semua pasti akan teriak ke saya. Gitu loh. Tapi faktanya lihat, mereka hanya nyiapin buzzer. Lantas entah karyawannya atau apanya kita nggak tahu. Yang pasti ya kita punya cara tersendiri. Tunggu berikutnya ya, cerita-cerita berikutnya. Yang jelas proses ini sedang berjalan. Dia sadar akhirnya, dia tahu tindakannya itu salah. Kalau dia benar-benar mengaku salah, minta maaf dong ke publik. Karena ini perusahaan publik. Dia minta maaf ke negara, dia minta maaf ke rakyat Republik ini. Dia minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Dia minta maaf, jangan hanya mengaku salah, ingin membalikan uang, terus kemudian dia ngaku saya sakit dan sebagainya. Lalu waktu itu seger-seger aja tuh, gitu. Tapi sekali lagi, saya tetap menghormati inisiatif dia datang ke kantor saya, gitu. Tapi sekali lagi, permintaan maafnya itu tidak pantas untuk pribadi ke pribadi. Karena ingat, saya datang saat itu kapasitas saya sebagai negara. Saya ingatkan, saya mewakili negara. Dia harus minta maaf ke negara, bukan ke saya. Terima kasih kawan-kawan, ikutin terus episode ini sampai benar-benar kita lihat ujungnya, gitu. Karena ini saya tidak akan biarkan kasus ini larut begitu aja. Atau saya nggak bisa juga dibayar. Itu bukan karakter saya. Kalau dia mau bayar, bayarlah ke mereka yang hari ini dianiaya, bukan ke saya. Terima kasih, salam hormat, Indonesia Terang bersama saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.